Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Ilmu Haid 01, kelompok 01. Anggota kelompok kami adalah Laksamana, Muhammad Farhan Rizky Fatoni, Ricardo Arianto, Teddy Fredino, dan Traya Nitinarendra. Next. Pada video ini, kami akan menjelaskan artikel yang akan kami analisis, yaitu artikel yang berjudul Tissue Engineering Towards Temporomandibular Joint Dysregeneration. Next. Jadi ini outline dari presentasi kami, ada introduction, method, result, discussion, dan conclusion. Next. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan introduksi tentang materi yang akan kami jelaskan. Next. Ini untuk term-term yang akan sering kita pakai dalam video ini, mungkin ada 3, yaitu TMJ, Temporomandibular Joint, LODGAG, Glicosaminoglycan, dan WW, wet weight. Next. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan tentang TMJ ini dulu. TMJ ini adalah Temporomandibular Joint, atau seringkali disebut dengan jaw joint atau sendi rawang. Seperti namanya, sendi ini menghubungkan antara tulang temporal dan tulang mandibular. Sendi ini merupakan sendi yang sering dipakai oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk makan dan untuk berbicara. Kerusakan pada sendi ini dapat mengakibatkan sakit dan disabilitas pada manusia yang dewasa. Kalau misalkan di dunia ada 20-25% yang terkena disabilitas. Boleh next. Nah, pada kerusakan pada TMJ ini ada beberapa bentuknya seperti displacement, distending, dan perforation. Kerusakan-kerusakan ini bisa diobati melalui beberapa cara. Yang pertama mungkin ada non-invasive or minimally invasive option. Nah, opsi ini merupakan pengobatan yang efek sampingnya itu tidak parah, namun TMJ tidak terobati dengan sempurna. Lalu ada opsi kedua, yaitu aggressive option. Pada opsi ini, pengobatan itu beresiko dan memiliki efek samping parah. Nah, jadi ini mungkin opsi-opsi yang biasa dipakai. Namun sekarang ada cara alternatif, yaitu dengan pengobatan dengan tissue engineering. Nah, pengobatan dengan tissue engineering ini menggunakan material exogenous yang scaffold free dan memiliki self-assembling proses. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang tissue engineering pada TMJ. Next. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang metode. Next. Nah, jadi buat pembentukan implan ini kita mengambil medianya itu menggunakan babi ya. Nah, di sini bisa kita lihat itu di langkah awal kita mengambil selnya dari tulang rusuk. Nah, itu bisa kita lihat di minggu ini, sebelum minggu ke-8 itu ada sel ekspansi, kemudian sel itu di differentiation, kemudian dengan menggunakan TI implant manufacturing kita pasang lagi. Bisa dilihat di gambar. Oke, boleh next. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah merekayasa jaringan implan biomimetik cakram TMJ dari allogeneic costal chondrocyte. Nah, yang kedua itu mengembangkan model penyakit cakram TMJ hewan besar yang relevan secara klinis. Oke, mungkin 3 dan 4 bisa kita baca. Kemudian untuk metodenya, nah dari metodenya itu kita menggunakan teknik fenestrasi intralaminar yang dikembangkan pada mayat babi dan kemudian diimplementasikan pada hewan hidup meniru penipisan cakram TMJ. Nah, implan rekayasa jaringan ini nanti dievaluasi lagi untuk keamanan dan kemanjuran dalam
model TMJ penipisan cakram minipik. Nah, untuk quality, safety, dan efisiensi dari tisu engineered implant ini dinilai secara grossly, secara mekanikal, biochemical, dan histological. Oke. Oke, izin lanjutkan untuk yang ketiga adalah mengenai result-nya itu sendiri. Oke, boleh lanjut. Nah, di hasil analisa kita ada beberapa result. Yaitu yang pertama, implan TMJ direkayasa dari kosta yang diperluas kondrosit secara mekanis kuat. Dan yang kedua, penetrasi intralaminar teknik sudah andal menciptakan kembali penipisan disk untuk memungkinkan implantasi ortotopik. Yang ketiga, implan rekayasa jaringan tahan lama setelah diimplantasi. Yang keempat, implantasi rekayasa jaringan alogenik aman dan ditoleransi secara imunologis. Yang kelima, implan yang direkayasa jaringan mencegah kerusakan degeneratif perubahan pada kepala kondilus yang disebabkan oleh penipisan cakram. Dan yang keenam, implan yang direkayasa jaringan meningkatkan kekakuan dan penutupan cacat cakram TMJ. Dan yang ketujuh, implan yang direkayasa jaringan meningkatkan skor osteoartritis. Dan yang terakhir, implan yang direkayasa jaringan secara adaptif merombak dan meningkatkan kekakuan integrasi. Boleh dilanjutkan? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Trian Tindalendra. Sekarang saya akan mendiskusikan dan mengelaborasikan beberapa poin dari rekan-rekan saya sebelumnya. Next. Oke, jadi dari hasil penelitian ini sudah didemonstrasikan bahwa tisu engineering-nya ini yang berbasis dari passage costal chondrocyte allogeneic, itu sel dari tulang rusuknya babi yang lain ke babi yang lainnya lagi, dapat diterapkan untuk mengobati penipisan pada cakram TMJ. Nah, implan yang bersifat allogenik ini memicu respon imun yang rendah dan tidak ada bukti penolakan implan dari tubuh. Nah, bisa dilihat di grafik sebelah kanan ini. Jadi interface yang modulus pada implannya ini setelah dicek 8 minggu itu kurang lebih akan menyamai dengan implan yang sel yang berada pada tubuh aslinya. Jadi ini sifatnya sangat mirip dengan aslinya. Lalu GAG atau glikosaminoglikan pada per weight pada 8 minggu in vivo itu akan menurun, di mana ini menandakan bahwa sel sudah terregenerasi. Lalu kolagen juga akan meningkat, sehingga kulit akan terasa lebih normal lagi setelah 8 minggu. Next. Oke, beberapa manfaat yang dapat disimpulkan dari percobaan ini adalah tidak ada material exogenous scaffolds, contohnya adalah asam laktat, yang tercatat pada implan, sehingga tidak menimbulkan respon imun. Lalu tidak ada macrophage atau foreign body giant cell, dan juga inflammatory capsule, yang menandakan ada cocok biologis antara individu. Lalu mechanical properties implant itu mirip dengan disk asli, cakram asli, sehingga fungsi dari rahang tidak akan terhambat seperti yang sudah rekan saya bilang. Lalu allogeneic concordite-nya ini, chondrocyte-nya tidak memicu penolakan akut. Next. Nah, namun ada beberapa masalah juga pada studi ini. Itu salah satunya adalah kurangnya terapi komparatif untuk membandingkan efisiensi dari implan. Lalu, karena ini diujikan pada spesies babi dan tidak pada manusia, jadi kita tidak memiliki analisis sampel TMJ pasien manusia untuk mendemonstrasikan kemiripan model dengan penyakit pada manusia. Nah, lalu ada juga kecacatan parsial pada ketebalan TMJ, itu hanya meniru sebuah penyakit yaitu dystonia. Nah, sementara studi yang lain juga perlu dibutuhkan untuk membuktikan efikasi pada kecacatan yang lebih berat, seperti misalnya ada lubang pada joint. Oke, di next. Oke. Baik, perkenalkan saya Ricardo Rianto. Saya akan menyimpulkan dari PowerPoint ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ada 3 poin. Yang pertama, temporomandibular joint disc atau TMJ, atau bahasa awamnya bisa kita sebut sebagai dengan sendi rahang,
dapat diregenerasi dengan metode implan berjenis jaringan allogeneic passage costal chondrocyte atau dari tulang rusuk. Metode yang digunakan untuk mengembangkan jaringan implan adalah dengan mengembangbiakkan sel sendi rahang dari medium, di mana sel tersebut berasal dari hewan. Hasil penelitian ini mendemonstrasikan bahwa tissue engineering berbasis passage costal chondrocyte allogeneic dapat diterapkan untuk mengobati penipisan pada cakram TMJ dan tidak memicu reaksi autoimun. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 Ilmu Hayat 01. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.